Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Purnomo SPD, Guru Ekonomi SMA Negeri 1 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajarkan tentang jurnal akuntansi perusahaan dagang. Sebagaimana kita ketahui, akuntansi adalah sebagai bahasa komunikasi atau business language setiap kegiatan transaksi di dalam perusahaan. Lalu bagaimana kita memberikan informasi kepada pengguna akuntansi agar kiranya pihak-pihak yang membutuhkan informasi dapat mengambil keputusan. Nah, salah satu kegiatan akuntansi dalam siklus akuntansi adalah jurnal umum. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam siklus akuntansi pada materi yang sebelumnya adalah telah kita pelajari tentang bukti atau dokumen transaksi. Berikut adalah kegiatan untuk melakukan kegiatan jurnal umum. Baik, untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dapat kita lihat bentuk jurnal. Bentuk jurnal ada yang berbentuk 6 kolom, ada juga yang berbentuk 5 kolom. Nah, semua ini sifatnya tidak baku, tetapi bisa disesuaikan sesuai kepentingan perusahaan. Adapun yang berbentuk 6 kolom itu terdiri dari tanggal, nomor bukti, perkiraan, referensi, debit, dan kredit. Sedangkan yang berbentuk 5 kolom itu adalah terdiri dari tanggal, perkiraan, referensi, debit, dan kredit. Nah, masing-masing di sini untuk pengisiannya, nomor 1 diisi dengan halaman. Ini memungkinkan bila terjadi pencatatan jurnal itu lebih dari 1 halaman, maka harus ada kode halaman. Yang berikutnya untuk kolom tanggal ini diisi dengan tanggal transaksi, mulai dari tahun dan bulan. Untuk kolom yang lebih besar, untuk yang kolom yang lebih kecil itu adalah diisi dengan tanggal. Untuk tahun dan bulan cukup diisi 1 kali saja. Lalu untuk yang nomor bukti itu diisi dengan nomor bukti sesuai dengan transaksi, apakah itu intern ataupun bukti ekstern. Lalu di perkiraan ini berisi adalah perkiraan analisis dari setiap transaksi. Nah, tentunya kita masih ingat tentang penggolongan akun serta jenis-jenis akun. Berikutnya adalah kolom referensi. Kolom referensi diisi saat posting ke buku besar. Sedangkan debit dan kredit itu diisi adalah nilai transaksi ataupun nominal dari transaksi. Nah, begitu juga yang 5 kolom tinggal menyesuaikan dengan yang 7 kolom tadi, yang 6 kolom tadi untuk pengisian daripada masing-masing kolom. Tanggal, perkiraan, referensi, debit, dan kredit. Nah, lalu di dalam pengisian ataupun pencatatan jurnal umum, siswa harus menguasai terlebih dahulu sablon normal. Normal itu merupakan kedudukan daripada masing-masing perkiraan atau masing-masing daripada golongan akun. Nah, untuk kita ketahui bahwasanya penggolongan akun itu ada 5, ada golongan harta, golongan utang, golongan modal, golongan pendapatan, dan golongan beban. Tanggal 1 Januari 2021, Bondan menyetor uang untuk modal usaha bengkel sebesar 50 juta. Maka analisisnya adalah bengkel menerima uang dari Pak Bondan. Berarti uang kas bertambah, kas adalah kelompok harta, dan uang itu sekaligus sebagai modal. Berarti modal bengkel bertambah. Maka analisisnya, kas bertambah 50 juta, modal Bondan bertambah 50 juta. Maka pencatatan jurnalnya, kolom tanggal diisi tahun, bulan, lalu tanggal transaksi. Dan analisis perkiraan adalah kas dengan modal Bondan. Lalu, nilai daripada analisis itu adalah debit dan kredit. Debit kas berupa uang tunai 50, sedangkan kredit modal adalah senilai 50 juta. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah transaksi yang mempengaruhi harta dan utang. Contohnya, tanggal 3 Januari 2021 dibeli peralatan kompresor dari toko Bintang sebesar 1.200.000 secara kredit.
Nah, di sini berarti bengkel beli peralatan. Berarti peralatan bengkel bertambah. Peralatan kelompok harta dan transaksi ini dilakukan secara kredit, artinya utang alias belum bayar. Berarti utang bertambah. Nah, analisisnya adalah harta bertambah, peralatan bertambah sebesar 1.200.000, utang bertambah, utang usaha bertambah sebesar 1.200.000. Maka pencatatan ke dalam jurnal umumnya adalah tanggal diisi dengan tahun dan bulan, lalu tanggal transaksi tanggal 3, perkiraannya adalah peralatan di debit 1.200.000, utang usaha di kredit 1.200.000. Transaksi yang ketiga, transaksi yang mempengaruhi harta dan pendapatan. Tanggal 5 Januari 2021 menerima upah servis sepeda motor dari Tuan Kardoyo sebesar 800. Berarti di sini bengkel menerima upah jasa servis yang bermakna bahwa bengkel telah menerima pendapatan sebesar 800.000. Pencatatan jurnal umumnya adalah kolom tanggal diisi tahun dan bulan, lalu tanggal transaksi, lalu hasil transaksinya adalah kas bertambah 800.000, ya, kas bertambah 800.000 di debit, pendapatan bengkel bertambah 800.000 di kredit, ya. Contoh yang ketiga. Berikutnya adalah contoh yang keempat, transaksi yang mempengaruhi harta dan beban. Tanggal 7 Januari 2021 dibayar beban sewa kios bengkel sebesar 2.400.000. Bengkel mengeluarkan sejumlah uang tunai atau kas sebesar 2.400.000 sebagai uang sewa, berarti kas berkurang. Harta berkurang, berarti uang yang dikeluarkan untuk membayar itu disebut adalah beban sewa. Artinya, beban sewa bertambah sebesar 2.400.000. Maka analisisnya adalah beban bertambah, beban sewa bertambah sebesar 2.400.000, harta berkurang berupa kas berkurang sebesar 2.400.000. Maka analisis di dalam jurnal umum atau pencatatan ke dalam jurnal umumnya adalah kolom tanggal berisi tahun dan bulan. Tahun diisi 2021, bulan diisi Januari, dan tanggal transaksi tanggal 7. Maka analisis perkiraannya adalah beban sewa di debit 2.400.000, kas di kredit 2 juta. Yang kelima, transaksi yang mempengaruhi harta saja. Harta bertambah berupa perlengkapan bertambah sebesar 750.000, harta berkurang berupa kas berkurang sebesar 750. Maka pencatatan di jurnal umumnya adalah tanggal, kolom tanggal diisi tahun dan bulan, lalu tanggal transaksi, lalu analisis transaksinya adalah perlengkapan di debit sebesar 750.000, kas di kredit sebesar 750. Dan yang terakhir adalah transaksi yang mempengaruhi utang dan harta. Tanggal 10 Januari 2001 dibayar utang kepada toko baru motor sebesar 500.000. Analisisnya adalah utang berkurang, utang usaha berkurang 500.000, harta berkurang, kas berkurang sebesar 500. Maka pencatatan jurnalnya adalah kolom tanggal, tahun dan bulan diisi, lalu tanggal transaksi. Analisisnya adalah utang usaha di debit 500.000, kas di kredit 500. Nah, apabila dikumpulkan dalam satu bentuk jurnal tampak seperti berikut. Tanggal 1 kas modal, tanggal 3 peralatan utang usaha, tanggal 5 kas pendapatan bengkel, tanggal 7 beban sewa kas, tanggal 9 perlengkapan dengan kas, tanggal 10 utang usaha dengan kas. Demikianlah pencatatan akuntansi yang pertama kali kita lakukan di dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal umum. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita untuk melakukan jurnal umum di akuntansi perusahaan dagang bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta dapat menggairahkan kita untuk mempelajari akuntansi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.